Ruang Dewa Beladiri. Bab 216 sampai dengan 220. Bab 216 di Pulau Wan Yao, lonceng berbunyi. Ye Siwen, jalan di depan itu panjang, bahkan jika kamu adalah ibu kota langit, tetapi kamu tidak legendaris, jalan di depan masih sangat panjang, berapa banyak kesulitan yang tidak diketahui, baik bagimu untuk mendapatkan lebih banyak teman. Kata-kata pria tua itu samar ancaman itu berkata, apakah kamu mengancamku? Wajah Ye Siwen tiba-tiba turun. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Lelaki tua itu berkata bahwa dia tidak asin. Jalan masa depanku tidak perlu ditolong oleh orang lain. Jika ada duri, aku akan pergi sekuat tenaga. Ye Siwen sama sekali tidak tergerak. Ini ada di Yuanzong. Dia tidak takut dengan apa yang bisa diambil oleh pihak lain. Ye Siwen sangat jijik dengan persembahan kerajaan ini. Saya juga mengatakan bahwa generasi muda dari mereka tidak boleh terlalu peduli dengan orang-orang tua ini. Sekarang mereka harus campur tangan lagi. Dua set standar terlalu jelas. Aku ingat, kamu baru saja mengatakan bahwa generasi muda, kalian orang tua tidak ingin terlalu banyak berpartisipasi. Apa yang terjadi, sekarang aku akan mengingkari apa itu. Ye Siwen menyeringai dan mengejek. Jika aku terpaku pada hal itu sekarang, maukah kamu keluar? Jangan berpura-pura menjadi tamparan di wajah, tetapi itu adalah hal lama yang tidak malu-malu. Kamu, pria tua itu terpana oleh kata-kata Ye Siwen, dan wajahnya merah, tetapi dia tidak berani melakukannya. Lagi pula, di sini, tapi wilayah Yuanzong, jika dia berani memulai dengan Ye Siwen, dia dan 8 kaisar pasti tidak akan kembali. Membunuh Bahuangzi bukanlah apa-apa, lagi pula, 8 kaisar datang untuk memprovokasi, ini bukan untuk menempatkan Yuan di mata. Kelima pasukan dapat hidup berdampingan secara damai selama bertahun-tahun, biasanya, ada beberapa aturan yang tidak dapat dipindahkan ke meja, tetapi secara pribadi, semua orang mematuhi, dan 8 kaisar berteriak-teriak untuk penyatuan dunia, dan jika mereka bersalah atas pasukan lain, jika mereka gila. Di posisi atas, dapatkah negara besar masih bersenang-senang? Saya menggunakan alasan ini untuk membunuh 8 kaisar. Tidak ada yang bisa mengatakan apa-apa. Keluarga kerajaan tidak mengatakan apa-apa, dan banyak orang ingin bertepuk tangan. Terus terang, persaingan keluarga kerajaan jauh lebih kejam daripada pasukan lain. Ini seperti Chu Jingcai. Meskipun Qi Feifan juga bersaing untuk posisi besar, itu tidak benar-benar harus berjuang untuk hidup, tetapi pertempuran untuk tahta adalah bahwa Anda tidak mati, yaitu, saya hidup, kejam, tetapi tidak ada cara, hanya ada satu tahta, dan hanya satu yang bisa berada di atas. 8 kaisar meninggal, kaisar besar, kaisar kedua, 4 kaisar, dan sekarang, kekuatan 9 kaisar akan bertepuk tangan, belum lagi ada banyak kekuatan nyata di pedalaman kaisar, dan 8 kaisar tidak menyenangkan mata. Benar-benar menggoda untuk mendominasi dunia, belum lagi kekuatan-kekuatan utama. Ada juga banyak orang di dalam keluarga kerajaan yang menganggap 8 kaisar sebagai orang gila. Ini adalah impian keluarga kerajaan untuk berjuang demi dunia, tetapi siapa yang dapat melakukannya, bahkan kaisar pendiri sekalipun hal-hal yang belum dilakukan, Anda sudah tua, dapat melakukannya, jika keluarga kerajaan memiliki kemampuan, itu sudah dilakukan, akankah ia menunggu sampai sekarang? Banyak orang takut bahwa jika 8 kaisar benar-benar duduk di atas tahta, mereka akan memulai perang. Hasil akhirnya adalah bahwa keluarga kerajaan musnah. Kekuatan Songmen dan sekte lainnya terlalu mengerikan. Mungkin pemimpin bawah tidak memiliki keluarga kerajaan untuk mengeluarkan legiun. Tapi para master top jauh lebih banyak daripada mereka. Di depan para master legendaris, legiun tidak lebih berguna. Karena itu, keluarga kerajaan hanya menumbuhkan kombinasi dari dua kekuatan Liu Yuncheng dan Liu Yuncheng untuk menjaga keseimbangan dengan kekuatan seperti Yi Yuanzong. Setiap orang memiliki pemahaman yang diam-diam dan tidak menghancurkannya. Bahkan jika Anda ingin menguasai dunia, jangan tutup mulut sepanjang hari, untungnya, karena takut tidak ada yang tahu.
Oleh karena itu, ada banyak orang dalam keluarga kerajaan yang memusuhi 8 kaisar, jadi orang tua ini tidak berani melakukannya, tetapi dia marah saat mati. Aku dilahirkan untuk takut akan ancaman, tidak percaya pada kejahatan. Ye Siwen berkata sambil mencibir, dia tidak bisa melarikan diri hari ini. Ye Siwen hendak mengangkat pisau, dan amarah lelaki tua itu terdengar dari jauh. Kapan? Lonceng merdu, seolah-olah dari cakrawala, mengenai jantung, membiarkan Ye Siwen berada pada saat itu, hancur. Kapan? 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 Bel berbunyi lagi dan lagi. Orang tua itu melihat Ye Siwen tidak tahu bagaimana harus menghancurkan, segera meraih tangan besar, langsung meraih 8 kaisar, dan segera berubah menjadi Streamer untuk pergi. Bisnis hari ini, akan ada pengembalian di masa depan. Apa yang terjadi pada Ye Siwen? Apakah kamu tidak ingin membunuh 8 kaisar? Tidak mungkin, aku bisa merasakan pembunuhannya yang membunuh sekarang, jelas tidak ingin membunuh 8 kaisar. Apa yang sedang terjadi? Tuhan yang tahu. Apakah ada kekuatan untuk menembak? Hentikan Ye Siwen tidak. Untuk sementara, Ye Siwen kembali untuk melihat bahwa 8 kaisar telah diselamatkan, tiba-tiba marah, tertekan. Tapi pada akhirnya apa yang terjadi? Titik. Sebuah pesan dengan cepat meledak di antara para prajurit dari seluruh kerajaan Dayue. Lonceng Pulau Wan Yao melayang lagi di atas kerajaan Dayue setelah 50 tahun. Banyak legenda tentang Pulau Wan Yao sekali lagi menyebar antara kerajaan Dayue dan beberapa negara tetangga. Bagi generasi pejuang yang lebih tua, bagi Pulau Wan Yao, kurang lebih, mengenal beberapa legenda, tetapi bagi generasi yang lebih muda, Pulau Wan Yao jauh lebih asing. Karena Pulau Wan Yao hanya muncul sekali setiap 50 tahun, bagi rata-rata orang, mungkin seumur hidup 50 tahun, dan tentu saja saya tidak tahu apa itu Pulau Wan Yao. Namun, legenda Pulau Wan Yao segera menyebar lagi. Ada desas-desus bahwa Pulau Wan Yao telah muncul di dunia ini untuk waktu yang lama. Berapa lama, tidak ada yang mengatakannya dengan jelas, tetapi setiap 50 tahun, itu akan muncul di Laut Cina Timur tepat waktu tidak ada yang tahu bagaimana itu keluar, bagaimana itu menghilang. Semua orang hanya tahu bahwa itu akan muncul setiap 50 tahun, dan setiap kali akan ada bel merdu, tetapi bel ini juga sangat aneh, tetapi tidak semua orang dapat mendengarkannya. Dapat mendengarkan mereka yang ada di sini adalah yang terbaik dari generasi muda. Mereka yang mendengarnya bisa memasuki pulau. Mereka yang tidak bisa mendengarnya tidak akan mau masuk. Oleh karena itu, banyak orang menggunakan lonceng ini sebagai standar pembagian. Jika Anda telah dipanggil oleh lonceng ini, Anda dapat mengandalkan pahlawan muda. Di Yuan Zhongzhong, juga beredar bahwa Qi Feifan sangat diuntungkan dari Pulau Wan Yao 50 tahun yang lalu, dan sekarang dia bisa begitu kuat. Setelah selang 50 tahun, lonceng di Pulau Wan Yao bangkit kembali, dan banyak desas-desus mulai menyebar. Seperti yang terakhir kali ini Ye Siwen mendengar panggilan lonceng, dan itu menjadi topik orang yang tak terhitung jumlahnya setelah makan. Dengan Ye Siwen menerima panggilan lonceng, Ye Siwen akhirnya dikenali oleh semua orang. Ini masih sebuah kemuliaan. Karena lonceng Pulau Wan Yao, para jenius non-top tidak dipanggil. Namun, setelah menerima panggilan itu, Ye Siwen tidak tersanjung seperti yang dipikirkan banyak orang, atau suasana hati yang sangat emosional. Sebenarnya, hal ini terlalu aneh, tidak jelas apa yang Ye Siwen pada akhirnya. Setelah memeriksa informasi selama beberapa hari berturut-turut, Ye Siwen akhirnya memiliki pemahaman yang mendalam tentang Pulau Wan Yao ini. Pulau Wan Yao ini dapat dikatakan sangat jenius untuk membunuh medan perang. Panggilan lonceng Pulau Wan Yao tidak hanya di dinasti Yuan, tetapi di 10 negara di wilayah Tenggara. Ada ribuan jenius dari 10 negara di wilayah Tenggara, dan akan bertarung di dalamnya. Berapa banyak jenius telah jatuh, tidak ada yang bisa menghitung dengan jelas. Generasi Qi Feifan hanya menyapu Qi Fanfan, kecuali tirani Qi Fan sendiri, terutama karena jenius Thailand telah jatuh ke Pulau Wan Sui.
Di atas, perjalanan ke Pulau Wansha 50 tahun yang lalu adalah salah satu saat terburuk dari kehilangan Dayue Guo. Lebih dari 50 orang pergi ke hasilnya. Hanya Qi Feifan yang kembali sendirian. Apa yang terjadi pada akhirnya, Qi Feifan tidak mengatakan tidak ada yang tahu. Namun, bahkan ketika situasinya lebih baik, tidak ada tempat yang lebih baik, lebih dari selusin orang kembali, dan kurang dari seluruh pasukan. Ini bukan orang biasa, tetapi jenius terbaik di antara berbagai kekuatan, masing-masing bangga dengan rekan-rekan, menyapu keberadaan tak terkalahkan, yang diprovokasi, tetapi sangat terdegradasi, dan itu adalah jatuhnya blockbuster besar. Itu seperti gelombang besar pasir, kekuatan 10 negara saat ini di wilayah Tenggara. Mereka yang berdiri di puncak piramida hampir semuanya terbunuh dari Pulau Wan Yao. Oleh karena itu, meskipun Pulau Wan Yao disebut penggiling daging elit, peluang yang dikandungnya membuat banyak orang, bahkan jika mereka tahu bahwa mereka akan mati seumur hidup, mereka masih akan memilih untuk pergi. Banyak orang pergi ke jantung kesuksesan yang gagal, atau mati, atau menjadi tokoh top di 10 negara Tenggara. Selain itu, ini adalah jenius yang tak terkalahkan. Di antara pasukan mereka masing-masing, mereka sering jenius atas rekan-rekan mereka. Percaya diri, jadi bahkan jika Anda tahu jalan di depan, Anda akan tetap pergi. Kesenjangan antara mereka yang tidak pergi dan mereka yang keluar dari Pulau Wan Yao semakin besar dan semakin besar. Ini adalah hukum yang telah disimpulkan setelah berkali-kali. Para jenius ini memiliki beberapa keinginan untuk tertinggal. Sekarang giliran Ye Siwen untuk membuat pilihan, pergi atau tidak. Pergilah, mengapa tidak pergi? Semua orang pergi, mengapa aku tidak pergi? Jika hanya satu orang yang bisa keluar dari sana, itu akan menjadi aku. Bab 217 Pulau Wan Yao yang berbahaya dan tak terduga. Pengulangan Pulau Wan Yao segera menyebabkan kegilaan di seluruh wilayah Tenggara. Banyak jenius yang dipanggil oleh lonceng akan memulai perjalanan seperti pendahulunya yang tak terhitung jumlahnya. Ray dan Sekop berpikir dan hati jalan dan klub pelanggan. Pertempuran di medan perang tempat puluhan talenta dari 10 negara di wilayah Tenggara terkonsentrasi. Keberanian itu tanpa rasa takut, dan keberhasilan hanya dimiliki oleh beberapa orang. Sisanya hanya dapat diaspal sebagai tulang, menciptakan kejayaan pemenang yang tertinggi. Meskipun saya belum mengatakan kapan saya harus pergi ke Pulau Wan Yao, tetapi dalam keadaan umum, orang-orang yang akan pergi ke Pulau Wan Yao dengan kekuatan mereka sendiri akan berkumpul dan berjalan bersama. Kali ini, 3 orang di Sekte Yuan-Yuan menerima panggilan itu, dan para kandidat membuat Ye Siwen sangat terkejut. Satu adalah Ye Siwen, dan yang lainnya adalah Hua Menghan. 2 bulan kemudian, Hua Menghan dengan tegas memasukkan kebenaran. Ganda, kemajuan ini hampir sebanding dengan kecepatan Ye Siwen. Hua Menghan telah lama berada di Zheoxiong sejak lahir, sekarang saatnya memasuki era letusan. Ye Siwen yang asli masih sangat terkejut, tetapi setelah mengetahui latar belakang Hua Menghan, ia merasa lega. Hua Menghan berusia 16 tahun. Pada tahun memuja sekte total, saya mengambil kultivasi 5 kali lipat bawaan sebagai sekte yang menakjubkan, dan memasuki pintu Wu Broken, tetapi tahun-tahun ini telah berlalu, dan keberadaan sekte yang menakjubkan tampaknya perlahan berubah dan jenius umum tidak ada perbedaan, meskipun masih jauh lebih kuat dari rekan-rekannya, tetapi orang yang sangat kenyang perlahan-lahan menghilang. Tapi sekarang tampaknya telah menyelesaikan akumulasi penumpukan rambut tipis, dan itu mulai memasuki tahap wabah. Jika penampilan Hua Menghan normal, maka orang lain jauh melampaui harapan Ye Siwen. Dia adalah seorang pemuda berusia 20-an, bernama Chen Ruoshen, diperkenalkan ke Hua Menghan. Ini adalah saudaranya dan murid Wu Brod, kekuatan dari kebenaran 3 arah. Banyak murid yang tidak terlalu terkenal, mereka hanya bisa dianggap biasa-biasa saja. Pingri relatif diam dan kesepian, dan ada lebih sedikit teman. Hua Menghan dan hubungannya juga baik-baik saja, tidak banyak yang diketahui. Karena Chen Ruoxing terlalu kesepian, sedikit orang yang bisa melakukannya dengan baik.
Namun, meskipun Chen Ruoshan tidak terlalu terkenal, tetapi Ye Siwen tidak berani memandang rendah dirinya, seperti yang dikatakan banyak orang. Lonceng di Pulau Wan Yao hanya dapat didengar oleh para jenius, bukan jenius biasa dan pemalas lainnya. Tidak mungkin dipanggil sama sekali, hanya bisa dikatakan bahwa dia bersembunyi dalam-dalam. Namun, bagaimanapun, total 3 orang di Yuanzhong akan menginjakkan kaki di Pulau Wan Yao, dan mereka memiliki hubungan yang baik satu sama lain. Selalu ada yang salah dengan kerjasama yang saling menguntungkan. Karena semua orang perlu bersiap, sehingga keberangkatan 3 orang telah diseret menjadi 10 hari kemudian, ketiganya akhirnya berangkat, meskipun setiap kali Pulau Wan Yao muncul, itu akan berada di Laut Cina Timur, tetapi setiap kali posisinya tidak sama, kecuali untuk pengumpulan selain prajurit yang dipanggil, tidak ada orang lain yang bisa merasakan posisi itu. Namun, tidak terlalu sulit untuk menemukannya, karena jumlah orang yang dipanggil seringkali sangat besar. Ribuan orang selalu dapat menemukan beberapa dengan masa lalu. Tapi itu tidak berguna di masa lalu, karena tidak mungkin untuk masuk. Ye Siwen 3 orang terbang jauh-jauh, dan banyak orang di sepanjang jalan juga pergi ke Laut Cina Timur. Pulau Wan Yao yang muncul dalam 50 tahun terakhir muncul lagi. Ada banyak orang yang berpikir, dan banyak orang selalu percaya pada kejahatan. Ketiganya tidak memiliki pertukaran di sepanjang jalan. Mereka pergi ke Laut Cina Timur dan menemukan perahu kayu. Mereka didorong oleh Yuan asli dan terbang dalam sekejap, jauh lebih cepat daripada speedboat Ye Siwen sebelumnya. Ketiganya dipanggil prajurit, dan mereka semua memiliki perkiraan lokasi pulau itu. Tidak salah untuk mengikuti perasaan itu. Meskipun kecepatan penerbangan lebih cepat, ribuan mil di sekitar Pulau Wanshui adalah zona larangan terbang, harus ada kapal di sana, bagaimanapun, kecepatannya tidak penuh, dan ketiga orang itu tidak memiliki ide untuk memimpin dalam pendaratan, mereka tidak terburu-buru. 3 orang berjalan jauh, dan kadang-kadang mereka bisa melihat tim yang sama yang bergegas ke Pulau Wan Yao, ada 3 atau 5 kelompok, dan ada juga kuda 1 tangan, dan ada lebih dari selusin orang bergerak maju bersama. Di bawah sinar matahari pagi, dia di laut, antisi, sedikit kilau, melihat melewati yang indah, sepanjang jalan berpacu selama 3 hari, tetapi ketiganya tidak memiliki jejak Tuhan yang lelah, diperbaiki sejauh mereka, istirahat, apa itu tidak perlu. Seorang tokoh di kejauhan dengan cepat mendekat, dan ketiganya dengan cepat melihatnya, tetapi mereka melihat seorang Tao muda di Xingyi, mereka berusia sekitar 25 tahun, mengenakan jubah, menginjak ombak, dan bersikap bebas, jika sudah tua. Kata-kata para pendeta Tao adalah benar-benar yang disebut dewa. 3 orang itu sedikit terkejut. Saya tidak berharap untuk melihat para pendeta Tao di dunia ini. Di dunia seni bela diri, yang disebut kehidupan Ye Siwen sebelumnya dan yang tahu, tetapi ada beberapa perbedaan. Semakin banyak perbaikan Tao adalah jantung tetap, tetapi para pendeta ini juga merupakan warisan seni bela diri yang sangat kuat. Imam muda Tao itu sangat luar biasa, dan segera datang ke trio. Namun, pemuda Tao ini tidak tinggal di sekitar 3 orang dan dengan cepat melewati 3 orang, tetapi 3 orang itu sedikit mengangguk, tetapi itu bukan orang yang licik. Melihat bagian belakang pendeta muda Tao, Hua Menghan mengerutkan kening dan berkata, kekuatan pendeta ini begitu kuat sehingga saya tidak bisa melihatnya. Chen Ruoshan juga mengangguk dan setuju, dan Sang Tao berani pergi sendirian ke Pulau Wan Yao, rasa takut ini sangat buruk. Ekspresi Ye Siwen juga agak bermartabat. Aku tidak berharap melihat seseorang yang belum datang. Kekuatan orang ini hanya bahwa dia telah menghancurkan kesempurnaan kecil dan telah memasuki 6 plon kebenaran, bahkan jika dia pergi ke jenius Pulau Wan Yao. Itu harus sangat bagus. Ini tidak terlalu tua, tetapi bisa memasuki kebenaran 6 kali lipat. Kekuatan dan bakatnya secara alami tidak perlu dikatakan, karena Pulau Wan Yao hanya akan muncul setiap 50 tahun. Selain hanya memanggil jenius, ia hanya merekrut di bawah 50 tahun. Jenius dengan potensi besar,
sehingga Ye Siwen dapat menilai bahwa itu pasti kurang dari 50 tahun, dan mungkin bahkan hanya 30 tahun, mungkin ada budidaya seperti itu bukan jenius yang tiada taranya, yang terburuk tidak akan itu lebih buruk dari 8 kaisar dan lainnya. Untungnya, Pulau Wan Yao ini tidak akan dibunuh sampai hanya satu orang yang bisa menang, jika itu masalahnya. Bahkan jika godaan Pulau Wan Yao besar, tidak ada yang akan pergi ke sana. Semua pembunuhan ini lebih untuk bersaing untuk harta Tian Chai, tetapi tidak dipaksakan. Oleh karena itu, selain banyak orang kuat tak terkalahkan dari generasi yang sama, beberapa orang yang berhati-hati dan tidak bertarung dengan siapapun dapat bertahan hidup. Banyak orang pergi ke Pulau Wan Yao dengan ide seperti itu. Alasan mengapa Pulau Wan Yao dapat menarik begitu banyak orang adalah semua jenis petualangan di Pulau Wan Yao, ada banyak harta di Tian Chai, dan itu bisa sangat bermanfaat. Ini benar-benar gila berkelahi. Bukan berarti tidak ada yang melawan semua orang di rekan-rekan Anda, tetapi jarang. Kebanyakan orang diarahkan pada harta dan petualangan tanpa akhir. Dalam sekejap mata, 2 hari telah berlalu. Ye Siwen dan yang lainnya akhirnya mendekati Pulau Wan Yao. Perasaan di dalam hati semakin kuat dan kuat. Awan tinta yang jauh bergulir, dan bahkan hari-hari tanpa batas pun banyak ditekan, seolah-olah itu adalah tentakel. Dan, bertatap muka, angin bersiul, jalan yang tak terhitung jumlahnya dan ombak yang naik dari langit, tetapi di laut yang tak terbatas ini hanyalah semburan kecil. Melihat dari jauh, ada awan tak berujung, yang meliputi wilayah laut yang luas. Ye Siwen masih cerah, tetapi di kedalaman laut, ada awan besar, awan gelap, titik pandang ekstrim, pemandangan sangat besar, pulau-pulau menjulang di gelombang laut, dan semburan iblis meroket. Ye Siwen tahu bahwa awan gelap ini akan menutup seluruh Pulau Wan Yao pada bulan depan dan tidak akan dibuka kembali hingga lebih dari setahun. Artinya, di seluruh Pulau Wan Yao akan dibutuhkan 1 tahun penuh. Ini akan dibuka kembali setelah lebih banyak. Dalam setahun terakhir ini, orang-orang di Pulau Wan Sui tidak dapat menghubungi orang luar, dan orang luar tidak memiliki cara untuk menghubungi orang-orang di Pulau Wan Sui. Di bawah awan gelap ini adalah zona larangan terbang. Kecuali jika itu adalah makhluk di pulau itu, makhluk asing manapun akan terbang ke sini. Mereka mencari kematian. Naga di langit bergulung di dalamnya, cukup untuk membunuh siapapun yang berani terbang ke sini. Kapal 3 orang dengan cepat bergegas ke awan gelap, membanting tanah, dan ada beberapa tokoh di kejauhan, beberapa tokoh dengan momentum yang sangat menakutkan dari arah Pulau Wan Yao. Ye Siwen, 3 orang tiba-tiba menabrak. Beberapa orang ini sosok dengan horor jalan sebenarnya adalah penguasa dari dunia legendaris. Itu adalah 3 kuno-kuno, dan itu harus menjadi manusia super besar dari sekolah besar. Namun, ketiga orang tua ini semuanya sangat malu, jongkok, melarikan diri, hampir bergulir, dan tidak ada yang namanya master. Hei, angin laut bersiul yang sangat besar dan tidak diketahui milik monster menggetarkan gendang telinga Ye Siwen yang berderit, darahnya berjatuhan, kepalanya pingsan dan kamu mual. Ye Siwen melihat suara itu dan melihat cahaya keemasan besar menghantam langit. Dalam kegelapan ini, cahaya keemasan ini sangat menyilaukan. Di antara beberapa napas, Jing Wang telah bergegas ke daerah ini, dan cahaya keemasan telah menyebar. Ini adalah patung emas raksasa yang besar. Emas itu memancarkan bulu bercahaya redup. Si hitam itu melengkung dan besar. Cakar kuning itu sangat besar. Bab 218 Gunung Mayat Hidup. Hei, raksasa emas itu berteriak dan berteriak ke arah 3 tuan legendaris yang melarikan diri. Kecepatannya sangat cepat, seolah-olah cahaya keemasan melesat ke depan 3 tuan legendaris itu. 2 cakar sensen meraih ke arah 3 pria tua itu. Re dan Sekop berpikir dan hati jalan dan klub pelanggan. Ikuti hewan ini. 3 lelaki tua legendaris yang menggeliat-geliat tubuh mereka dan melarikan diri dari cakar yang mematikan, terbang di atas kepala elang raksasa seemas. Momen seni bela diri yang mengerikan menuju seemas elang raksasa bergegas mendekat, dan panah air yang tak terhitung jumlahnya keluar ke Golden Sea.
Seraksasa emas bersenandung, seluruh tubuh sayap seemas langsung berdiri, dan dalam sekejap, banyak sayap seemas berubah menjadi cahaya emas untuk memenuhi panah air itu terbang ke atas. Boom, boom, boom. Banyak panah air biru dan sayap emas menutupi sebagian besar langit, seperti langit dan bumi. Turbulensi besar mengaduk laut dan berayun. Ye Siwen menyaksikan ketika dia terlempar beberapa meter jauhnya oleh ombak dan kemudian mendarat di laut lagi. Sebuah kekuatan dahsyat mendorongnya langsung, dan ketiganya terlempar langsung ke permukaan laut, perunya pecah langsung dan hancur menjadi bubuk. Dampak besar itu membuat Ye Siwen hampir pingsan, tetapi dia tahu bahwa dia tidak bisa pingsan di tempat hantu ini, kalau tidak itu akan menjadi jalan buntu. Bukan bahwa dia tidak tahan, tetapi bahwa elang raksasa emas itu mengerikan, penguasa dari dunia legendaris. Sebenarnya dikejar seperti anjing keluarga, monster emas ini adalah monster level, sulit untuk dibayangkan. Hati lebih tertekan, orang-orang tua di 3 alam legendaris tidak pandai berlari, tetapi mereka tidak tahu dari mana monster itu berasal. Benturan keras antara kedua belah pihak seperti membuka langit. Seluruh air laut mendidih, dan harus dibakar. Kedua belah pihak telah memulai serangan yang tak tertandingi. Fluktuasi mengerikan antara hukum langit dan bumi hampir akan membuat Ye Siwen mati lemas. Masa lalu, unsur-unsur nyata dari seluruh tubuh menggembung, dan mereka langsung hancur. Para penguasa dari 3 alam legendaris menembak di suatu tempat kurang dari 1 mil darinya. Fluktuasi hukum teror menyebabkan dia dihancurkan hingga mati. Tianyuan Mirror. Ye Siwen berteriak, Tianyuan Mirror terbang keluar dari tubuh Ye Siwen, dan darahnya turun, dan Ye Siwen terlindungi di dalamnya. Ye Siwen akhirnya merasa lebih baik. Pada saat ini, Chen Ruoshen dan Hua Menghan tidak tahu kemana mereka pergi, dan mereka tidak bisa melihat sosok itu sama sekali. Hei! Ye Siwen mendengar erangan putus asa, mendongak dan melihat bahwa cakar elang emas seraksasa tidak tahu kapan itu dimasukkan ke dalam tubuh 3 lelaki tua legendaris, dan banyak sekali darah mengalir di sepanjang luka. Ketika turun, angin laut bertiup, dan seluruh laut dipenuhi dengan rasa berdarah para biarawan. Ketiga lelaki tua legendaris itu berjuang dengan ganas dan akhirnya tidak bisa menyingkirkan cakar emas dari seraksasa, tidak ada gerakan. Si raksasa emas bernyanyi dan menjerit, suaranya tampak cukup bangga, tiba-tiba berkibar, menggenggam tubuh ketiga lelaki tua itu, berubah menjadi cahaya keemasan untuk memotong langit dan segera menghilang di depan Ye Siwen. Ketika kedua belah pihak mati dan satu terbang, sepotong laut ini juga lebih tenang, meskipun masih berombak, jauh lebih baik daripada bertarung sebelumnya. Melihat adegan ini, Ye Siwen tiba-tiba teringat sebuah legenda yang telah dilihatnya. Dalam mitos dan legenda, ada burung terbang ajaib yang disebut ukiran dapeng bersayap emas, yang didedikasikan untuk naga dan dapat digambarkan sebagai sengit. Awalnya, itu hanya legenda yang tidak masuk akal. Sekarang, ketika saya melihatnya, benar-benar terjadi seekor binatang buas dalam mitologi zaman kuno yang hanya dicatat dalam catatan perjalanan. Sifat seram Pulau Wan Yao sama saja dengan zaman kuno yang legendaris, cuacanya buruk dan semua jenis hewan terinvestasi, sangat berbahaya. Ye Siwen mencari waktu yang lama di laut, tetapi mereka tidak melihat Hua Menghan lagi. Ye Siwen hanya bisa menyerah dan pergi ke Pulau Wan Yao. Namun, Ye Siwen berpikir bahwa setelah mereka berdua memasuki kekuatan kebenaran, tidak akan ada bahaya di dalam air. Dalam dunia kebenaran, menghirup air sudah menjadi insting. Di daerah laut ini, Ye Siwen mencari waktu yang lama dan tidak ada monster air di dalam air. Mereka semua berhenti di luar awan gelap, dan tidak berani mendekati. Ye Siwen berjalan selama sehari semalam di laut dan akhirnya melihat Pulau Wan Yao di depan matanya. Awan hitam ditekan dan naga bergegas masuk. Di laut yang tak berujung, sebuah pulau besar dengan lingkaran resep ratusan ribu mil mengapung di laut, dan gelombang yang tak terhitung jumlahnya ada di pulau itu, tetapi tidak mungkin untuk mengepakkan pulau itu. Di pulau itu, Ye Siwen melihat jauh, ini bukan pulau, tapi benua yang besar,
memandang ke langit adalah hutan yang luas, hijau penuh kehidupan, hutan dari waktu ke waktu. Datang ke binatang besar. Di ujung hutan yang tak berujung ada gunung yang menjulang tinggi, diselimuti awan, berkelap-kelip, hanya sekilas, kehancuran napas akan datang. Dan di mana-mana, ada beberapa tumbuhan yang perlu dibudidayakan secara khusus di luar, ginseng, jamur putih, rumput api tanah, del, tetapi tahun ini tidak terlalu penuh, semakin dekat ke pantai, semakin dangkal tahun. Pulau Wan Yao ini benar-benar harta surga dan bumi. Tidak heran jika banyak orang harus menerobos masuk. Ye Siwen menemukan tempat untuk beristirahat dan bermeditasi untuk mengembalikan Yuan yang sebenarnya ke dalam tubuh. Sebelum dia berada di laut, dia hampir menghabiskan Yuan yang sebenarnya untuk menahan penyapuan setelahnya. Pada saat ini, Ye Siwen tidak memiliki pikiran untuk mengendalikan harta karun itu. Begitu mereka mendapatkan kembali kekuatannya, mereka bisa memiliki kekuatan perlindungan diri. Mereka lebih penting daripada yang lain. Kedua, meskipun ramuan ini banyak, jelas bahwa tahun-tahun tidak mencukupi untuk orang biasa. Dengan kata lain, bahkan jika tahun tidak berat, itu tidak berarti bagi Ye Siwen. Hari berlalu dengan cepat dan malam tiba. Hei, ya, hei. Tak terhitung mengerikan, tidak tahu apa dengkuran monster itu berasal dari Pulau Zongyang yang menjulang tinggi ke awan. Bas yang tak terhitung jumlahnya menarik Ye Siwen keluar dari kondisi yang ditetapkan. Suara mengerikan juga menyedihkan dalam kondisi pikiran Ye Siwen. Sejak dia menyeberang, monster yang dia lihat tidak tahu berapa banyak, telah lama terbiasa dengan dengkuran mengerikan dari berbagai monster, tidak bisa menggerakkan pikirannya. Tetapi setengahnya lagi mendengkur yang mengerikan dari klub malam dari pegunungan puluhan ribu mil jauhnya membuatnya merasa kedinginan. Mendengkur binatang buas itu berisik, dan selalu menjadi dengungan makhluk hidup. Tapi dengungan dari gunung, atau bisu atau robek, atau setajam pecah, semua jenis suara, tapi bagaimana itu terdengar seperti hantu, tidak seperti makhluk hidup. Jika Anda mengatakan bahwa pada siang hari, ketika gunung memalingkan muka, akan ada napas mengamuk datang dari wajah, kemudian, melihat itu di tengah malam, itu adalah yin, dan udara mati besar yang tak terhitung naik ke langit, seolah-olah menembus bagian atas. Mengetahui berapa meter awan, kekuatan menyinari bintang-bintang sebenarnya dihancurkan oleh udara mati itu, dan tidak ada yang jatuh di gunung. Suara-suara berbagai monster yang telah menderu sepanjang waktu, setelah memasuki tengah malam, setelah semua suara mengerikan di gunung, mereka semua terkejut dan tenang, dan hanya suara mengerikan di gunung raksasa bergema di antara langit dan bumi. Sangat aneh. Ye Siwen berdiri di cabang-cabang pohon surgawi, memandangi gunung raksasa dari jauh, dan cahaya bintang dari perak itu ditaburkan di tubuhnya, membentuk adegan dingin. Itu kuat, mati, sebal. Ye Mo berkata, aku tidak tahu berapa banyak orang yang mati, sehingga mereka dapat membentuk suasana yang mematikan seperti kota mati. Aku tidak tahu berapa banyak momok yang mengerikan. Masuk akal untuk mengatakan bahwa tingkat kekuatan ini sulit untuk dibunuh. Ini bukan kesulitan umum untuk membunuh orang sekuat itu, tetapi ada sedikit kemunduran di sana. Sungguh hal yang mengerikan, gumam di mulut Ye Mo. Melihat gunung raksasa yang dikelilingi oleh gas yin, Ye Siwen mengerutkan kening, dan itu benar-benar mengerikan. Ye Qiwen, yang menyaksikan momentum langit, terkejut dan melompat. Kematian Yin Son terlihat dengan mata telanjang. Kimia, bunyi dengung besar berlanjut sampai fajar, cahaya bintang berangsur-angsur menghilang, dan dengkuran mengerikan di gunung raksasa berangsur-angsur mereda. Gas yin menghilang tak terlihat setelah 3 saat balok, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Saat deru pegunungan raksasa menghilang tak terlihat, deru berbagai monster di hutan secara bertahap mulai datang, karena Ye Siwen baru saja tiba. Suara siulan dari semua jenis suara siulan, dibandingkan dengan dengkuran mengerikan dari gunung misterius tadi malam, suara monster ini juga sangat bagus, setidaknya tidak membuat orang merasa kedinginan. Setelah malam penyesuaian suku bunga, Ye Siwen telah pulih 7 atau 88, dan kegelapan,
Pulau Wan Yao ini bahkan lebih berbahaya daripada yang dia pikirkan. Di Pulau Wan Yao ini tidak hanya para jenius, hati-hati dengan penaklukan. Pulau Wan Yao yang misterius ini adalah ancaman yang mengerikan. Gunung yang tidak bermoral, monster yang mengerikan, semua jenis ancaman ini adalah ancaman yang mengerikan. Tapi sekarang yang terbaik adalah menemukan seseorang di suatu tempat. Saya percaya bahwa pada saat ini, seharusnya tidak hanya Ye Siwen yang telah menginjakkan kaki di Pulau Wan Yao. Pada saat yang sama, Ye Siwen juga ingin menanyakan tentang keberadaan Hua Menghan. Ye Siwen percaya bahwa tidak sulit untuk bertahan dengan keterampilan mereka berdua. Di tempat-tempat di mana ada banyak orang, lebih mudah untuk mengetahui berita mereka berdua. Meskipun kemungkinan akhirnya memulai di Pulau Wan Yao ini adalah sekitar 1.000 orang, untuk orang biasa, orang ini benar-benar langka, tetapi untuk militer yang kuat, ini bukan skala kecil. Bab 219 Dewa. Gunung-gunung dan luasnya gunung-gunung, gunung yang terlihat di tepi laut, sebenarnya hanya puncak dari pegunungan luas yang melintasi berbagai hal. Gunung-gunung bergulung dan bergelombang, dan tidak ada akhir sama sekali. Meskipun Pulau Wan Yao dikenal sebagai pulau, tetapi ukuran tempat itu jauh lebih dari imajinasi orang biasa. Ye Siwen terbang di antara pohon-pohon, dan ada ledakan, pemboman, dan suara-suara horor yang menggelegar. Raksasa-raksasa itu bergegas dari jauh. Ketika mereka lewat, balok-balok besar mungkin tumbuh selama 100 tahun. Pohon raksasa berusia ribuan tahun itu dihantam kehidupan. Raksasa-raksasa ini masing-masing lebih dari 3 kaki, ditutupi dengan rambut coklat panjang, dan 2 taring panjang di depan hidung gajah yang bergegas ke langit, sengit dan buas. Hampir setiap kepala adalah kebenaran dari kesempurnaan kecil 5 kali lipat binatang buas. Bahkan jika Ye Siwen menghadapi begitu banyak binatang buas, mereka harus menghindari rumah. Tetapi binatang buas ini sekarang dikejar seperti anjing berkabung. Ambil. Minuman mendesak, pedang surga dan bumi jatuh dari langit, dan jatuh ke kehidupan. Hei, seekor gajah raksasa-raksasa dihancurkan, darah terciprat, dan mata Ye Siwen tajam. Aku langsung melihatnya, dan darah yang berceceran, benar-benar menjulang warna emas gelap, jejak seperti sepotong sutra. Benang emas dari strip dicampur dengan darah merah. Apa? Darah emas? Suara Yemo tiba-tiba muncul dan berkata dengan ngeri, bagaimana mungkin, darah emas, ini adalah karakteristik para dewa. Dengan ini, mamut benar-benar akan menjadi dewa. Tuhan, apa maksudmu? Mamut ini sebenarnya adalah keturunan abadi. Kata Ye Siwen dengan takjub. Para dewa dilahirkan oleh alam, kelompok makhluk yang paling kuat antara langit dan bumi. Alam yang paling terkenal adalah iblis yang tak ada habisnya dari kekuatan penghancur. Kemudian, ada setan yang jatuh secara bertahap, tetapi ada beberapa orang. Mereka telah terbukti abadi, mereka tidak dihancurkan oleh kehancuran, dan orang-orang kuat menyebut mereka orang bijak, dan beberapa dari mereka menyebut diri mereka dewa. Bahkan banyak dari dewa-dewa itu. Faktanya, itu adalah yang kuat abadi, mereka yang telah membuktikan abadi, darah seluruh tubuh akan muncul dalam emas. Ini adalah kasus dengan banyak keturunan keabadian. Hanya semakin lama aljabar interval, semakin tipis darah emas, keturunan abadi masing-masing berbakat, terutama generasi pertama, generasi kedua, dan terlebih lagi, praktiknya sangat cepat. Ketika saya mengobrol, saya berbicara dengan Yemo tentang yang ini. Namun, pada saat itu, tidak ada niat sama sekali. Tuhan, di dunia ini, setidaknya dia belum pernah mendengar keberadaan makhluk seperti Tuhan, apalagi keturunan Tuhan. Kamu Siwen dari bumi tidak akan seperti orang-orang di dunia ini. Bagi Tuhan yang menyembah, baginya, Tuhan hanyalah makhluk yang sangat kuat. Jika ada yang namanya Tuhan, dengan kata lain, leluhur mamut ini akan benar-benar kuat abadi. Meskipun saya seharusnya tidak tahu berapa banyak generasi darah yang telah dipisahkan, saya masih mengejutkan Ye Siwen. Apakah benar ada yang disebut abadi di dunia ini? Namun,
Pada saat ini Ye Xiwen tidak punya waktu untuk memikirkannya, dan sesosok jauh dari cakrawala. Ye Xiwen memusatkan matanya dan menatapnya, tapi dia adalah seorang pemuda yang terlihat seperti berusia 30 tahun, mengenakan kostum samurai, dengan wajah kasar dan tubuh yang kuat. Saudara ini, tawa pemuda itu datang dari jauh, dan suaranya 10 mil. Keahliannya sangat sulit untuk dibayangkan. Sitai, Ye Xiwen berkata dengan lengkungan. Kali ini masih pagi, tapi jarang datang. Penampilannya yang dimasak sendiri pria itu terlihat sangat berani dan tidak menganggap Ye Xiwen sebagai musuh. Tapi pikirkan juga, meskipun Pulau Wan Yao disebut pertanian bakso jenius, tidak semua orang pasti benar, dan tidak hanya satu orang yang bisa hidup-hidup. Di tempat berbahaya ini, jangan tinggalkan semua orang tersinggung juga. Pulau Wan Yao akan dibuka selama sebulan, selama orang yang menerima panggilan, Anda bisa datang bulan ini, dan akan diblokir setelah 1 bulan, dan tidak akan dibuka sampai lebih dari 1 tahun. Semua seperti ini, ketahuilah, Dao Guo, Wu Shaokun, kata pria itu sambil tersenyum. Da Yue Guo, Ye Xiwen. Jawab Ye Xiwen, kamu tidak keberatan jika aku seorang Wu besar nasional. Wu Shaokun berkata dengan beberapa kejutan. Ini bukan apa yang dia katakan, tetapi kenyataannya. Sebenarnya, Dao Guo berada di utara Da Yue Guo, dan ada perbatasan yang panjang antara kedua belah pihak, tetapi selama beberapa generasi terakhir, ada banyak konflik yang tidak tahu berapa kali, dapat dikatakan bahwa sejak awal berdirinya negara, telah membentuk kebencian yang mematikan. Tidak lama sebelum negara Daguo membuka negara itu, tentara negara besar Wu telah membuka dari wilayah Wu ke Dayue Guo, hampir-hampir Dayue. Negara itu dihancurkan oleh siswa, dan pendiri negara Yue Agung juga terluka parah dalam pertempuran. Dia meninggal dan meninggal. Sejak itu, kedua belah pihak telah membentuk kebencian yang mematikan. Negara Wu besar juga memberi salut kepada musuh paling buruk dari Dayue. Tentu saja, Ye Xiwen berkata sambil tersenyum, dia tidak memiliki rasa memiliki di negara besar itu sendiri. Nah, semua ini benar-benar menyebalkan mati. Wu Shaokun berkata sambil tertawa besar. Kamu adalah keluarga kerajaan dari kerajaan Wu besar. Kamu adalah keluarga kerajaan. Aku tidak peduli apa, aku peduli apa. Ye Xiwen berkata sambil tertawa besar, dia bisa melihatnya. Wu Shaokun ini adalah orang yang relatif tulus, orang yang relatif murah hati. Nama keluarga Wu adalah nama nasional Dao Guo. Wu Shaokun ini, bukan kaisar juga keluarga kerajaan. Meskipun Dao Guo adalah musuh hidup dan mati bagi Dayue Guo, pemahaman Ye Xiwen tentang Dao Guo sangat terbatas. Waktunya terlalu singkat, dan kebanyakan dari mereka masih berkultivasi, hanya ada sedikit pemahaman. Ini adalah pepatah yang baik, kami berbicara di antara para pejuang, terlepas dari apa-apa di antara negara-negara. Wu Shaokun tertawa. Dua perang antara kedua negara belum dikenal selama bertahun-tahun, ketika perbatasan menjadi kurang tenang, secara bertahap berkembang dari kebencian negara dan pertempuran asin. Ye Xiwen, apa kau bersama orang-orang Dayue Guo? Tanya Wu Shaozhen. Tidak. Itu awalnya dengan 2 murid Yuan Zong kami. Siapa tahu, 2 hari yang lalu, saya bertemu seekor elang emas, membunuh beberapa alam legendaris, dan hasilnya adalah kapal itu juga hancur. Juga hilang, kata Ye Xiwen. Kamu bertemu dengan idiot dari faksi Tianyan. Tanya Wu Shaokun. Apakah kamu tahu siapa mereka? Ye Xiwen bertanya. Ya, Wu Shaokun mengangguk dan berkata, mereka adalah kekuatan besar dalam kebangkitan negara kita. Setelah mengetahui berita tentang Pulau Wan Yao, mereka tidak percaya pada kejahatan. Mereka telah mengirim banyak master dan ingin memenangkan Pulau Wan Yao. Hasilnya masih ketika saya tidak dekat, saya dikalahkan oleh ukiran Dapeng bersayap emas, para murid meninggal dan terluka, hanya menyisakan beberapa orang tua untuk melarikan diri. Ketika itu kami semua berada di pantai dan melihat pemandangan. Para idiot itu terlalu sombong.
Benarkah legenda Pulau Wan Yao itu palsu? Dulu ada kekuatan mengerikan untuk menyerang mereka semua. Hasilnya adalah orang-orang yang pergi terakhir tidak kembali, dan pasukan segera banyak pasukan telah berpisah. Wu Shaokun berkata dengan sedikit jijik, jelas tidak ada perasaan yang baik untuk faksi Tianyan. Karena kamu tidak dapat menemukan negara Vietnam yang besar sekarang, lebih baik tinggal di pihak kita dan membicarakannya. Wu Shaokun mengundang. Itu mengganggu. Ye Siwen sedang mencari tempat berkumpul orang-orang ini. Tempat di mana ada banyak orang lebih baik daripada komunikasi berita lokal tidak ada. Ye Siwen dan Wu Shaokun kembali ke tempat berkumpul yang dihuni ratusan mil jauhnya. Itu adalah sebuah lembah kecil, dan beberapa prajurit berkumpul. Semuanya adalah pejuang dari tingkat yang benar, tetapi hampir semua dari mereka berada di bawah kebenaran 5 arah. Namun, memang ada beberapa orang yang membuat Ye Siwen lebih peduli. Melihat Wu Shaokun dengan Xingyi muda melintasi langit, banyak orang di lembah tiba-tiba melihat ke atas. 2 pria, 1 wanita dan 2 wanita datang. Ini adalah Liu Yueru, murid lembah roh-roh jahat. Ye Siwen datang ke perkenalan Wu Shaokun, tapi itu adalah wanita yang sangat cantik, gaun kuning angsa, seperti peri di dunia, mata seperti air kulit-kulit, wajah yang tiada taranya, dan wanita kaya dan seperti batu giok benar-benar menakjubkan. Itu adalah murid terbaik dari generasi iblis Laut Cina Timur, Xiao Zhen. Wu Shaokun berkata bahwa seorang pemuda berusia 20-an terlihat tinggi dan tampan. Wu saudara, orang ini. Xiao Zhen bertanya. Namanya Ye Siwen. Dia adalah murid kerajaan Dayue. Ketika orang ini dengan kerajaan Dayue dipisahkan, dia akan datang kepada kita untuk sementara waktu. Wu Shaokun menjelaskan. Selamat datang, kata Xiao Zhen, tetapi dia tahu bahwa dia tidak menaruh Ye Siwen di dalam hatinya. Bagaimanapun, kekuatan kinerja Ye Siwen baru saja mencapai tingkat menjadi 4 kali lipat. Budidaya semacam ini ditempatkan di 10 negara di wilayah Tenggara. Negara manapun layak untuk dikunjungi, tetapi tidak ada artinya di Pulau Wan Yao saat ini. Sekarang Pulau Wan Yao telah berkonsentrasi pada talenta teratas dari 10 negara di wilayah Tenggara. Sama sekali bukan apa-apa, hanya tuan dengan lebih dari 5 kebenaran yang dapat memiliki hak untuk berbicara. Wu Shaokun, Xiao Zhen, dan Liu Yueru ini hampir semuanya merupakan 5 atau lebih kebenaran. Suasana yang mengerikan bukanlah saat yang paling makmur dari 8 kaisar. Untuk sikap Xiao Zhen, Ye Siwen tidak marah atau apapun. Di dunia ini, kekuatan adalah akar dari segalanya. Dalam menghadapi hari-hari kebanggaan ini, Ye Siwen memang tidak memenuhi syarat untuk menjadi sombong, tetapi Ye Siwen tidak berkecil hati. Waktu latihan mereka jauh lebih dari mereka sendiri. Selama mereka memiliki cukup waktu untuk berlatih, mereka akan dapat mengejar ketinggalan dan bahkan melampaui mereka. Yang keempat akhirnya di sini, karena hari ini adalah berikutnya isi jilid, beberapa detail harus diperhatikan, jadi agak telat, lanjutkan ke kelima lebih lanjut. Bab 220 melanggar. Orang-orang ini adalah kebanggaan langit. Di antara pasukan mereka masing-masing, mereka pada dasarnya jenius, dan mereka juga jenius-jenius. Kalau tidak ada cara untuk dipanggil oleh lonceng Pulau Wan Yao. Semua orang terkonsentrasi di sini, hanya untuk menetap, dan menunggu lebih banyak orang untuk datang. Sekarang baru saja dimulai, dan akan ada lebih banyak orang yang akan mendarat di Pulau Wan Yao dalam 10 hari ke depan. Pada saat itu adalah saat ketika itu. Benar-benar paling sengit, selain persaingan antara satu sama lain, ada juga lingkungan misterius Pulau Wan Yao. Mereka datang ke Pulau Wan Yao, setidaknya sebagian besar dari mereka tidak berkelahi dengan orang lain, tetapi datang mencari semua jenis reruntuhan dan harta surgawi, tidak perlu membalas semua orang. Tentu saja, ketika kompetisi berakhir, masih perlu untuk memperjuangkannya, jika perlu, masih perlu untuk membunuh. 10 hari telah berlalu dengan cepat. 10 hari telah membuat semakin banyak orang di lembah ini. Segera,
Lebih dari 200 orang sering aktif di sini. Mereka adalah kebanggaan langit, Ye Xiwen. Saya tidak tinggal di sini untuk waktu yang lama. Setiap kali saya tinggal di sini untuk sementara waktu, ia awalnya berusaha mencari tahu apakah ada berita tentang Hua Menghan. Saya tidak ingin tinggal di sini untuk waktu yang lama, atau bergabung dengan mereka. Aliansi. Ya, ketika Ye Xiwen datang 3 hari yang lalu, saya mendengar bahwa mereka harus membentuk aliansi. Ini diprakarsai oleh 3 supermaster, Xiao Zhen, Wu Shaokun dan Liu Yueru. Banyak orang yang mendukung, mereka semua mencari harta karun. Jika ada aliansi sebagai dukungan, maka tentu saja akan berbeda. Tentu saja, ada juga beberapa orang yang ambisius yang berdiri sendiri, dan sekarang Ye Xiwen tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ketika saya datang ke sini lagi 3 hari kemudian, itu jelas lebih formal, tetapi jumlah orang jauh lebih sedikit, yang asli 200 orang, sekarang hanya 6 atau 70 orang, 60 atau 70 orang seharusnya menjadi anggota aliansi ini. Mereka yang tidak mau tinggal seharusnya sudah pergi, tetapi ada juga banyak wajah yang Ye Xiwen tidak tahu. Namun, Ye Xiwen kadang-kadang datang sekali, dan itu terburu-buru untuk datang dan melihat, dan beberapa orang lain mengenalinya. Sebuah kota kecil tidak tahu kapan akan muncul di lembah, tidak sulit untuk membangun kota bagi para tuan besar ini. Pada hari ketika Ye Xiwen tiba, ada sekelompok prajurit yang melarikan diri dari Wan Yaowu, sekitar 10 tahun, di antara mereka, yang pertama kurus, terbungkus kulit, dan kepalanya berserakan. Wajah di kabut tampak agak menyeramkan. Di depannya, seekor harimau besar berjongkok di tanah, dan suara rendah terdengar melalui lembah, yang seharusnya menjadi kekuatan mengerikan dari suku kuno. Selusin orang di barisan ini tampaknya sedang menunggu untuk memasuki kota, dan beberapa murid yang menjaga gerbang kota juga agak aneh. Tidak lama kemudian, gerbang kota kecil ini terbuka, dan lelaki kurus melihat gerbang kota terbuka, dan akan melangkah maju. Orang-orang di belakangnya tidak berani melampaui dirinya, tetapi melihat sisi lain, warna biru. Sosok itu memimpin dan pergi ke depannya. Pria kurus itu menyinari jejak senja di matanya. Harimau yang dia duduk terhubung, dan mereka menabrak petir kuning hitam. Mereka menyerang di belakang Ye Xiwen. Harimau lapar makan dan membuka mulutnya. Ye Xiwen lahir dan dibunuh. Harimau mengerikan itu meluap, dan para murid di sekitar penjaga gerbang kota, atau para murid pria kurus yang mengikuti mereka, sedikit terguncang. Kekuatan mereka tidak kuat, sebagian besar dari mereka benar dan serius. Prajurit, sangat sedikit, hanya 3 pejuang kebenaran. Paling tidak, harimau iblis ini telah memasuki kesempurnaan kecil dari dunia nyata. Mereka tidak bisa takut. Bagi para pejuang seusia mereka, sangat sulit untuk berkultivasi pada kebenaran, apalagi kebenaran dan ranah kerajaan. Selain Xiao Zhen dan seterusnya, ada beberapa master yang lebih dari master 5 arah. Kesempurnaan kecil juga sangat langka. Ye Xiwen sangat marah, dan perselisihan yang tidak dapat dijelaskan ini datang dengan cepat, tetapi reaksi Ye Xiwen tidak lambat. Pisau panjang Ye Xiwen meluncur turun dalam sekejap dan meledak menjadi pisau yang mengerikan. Pisau ini secepat kilat seperti sekejap mata. Lalu aku pergi ke harimau iblis di belakangku. Hei, harimau iblis besar dihancurkan oleh pisau, dan darah memercik. Semua murid bodoh. Mereka awalnya berpikir bahwa Ye Xiwen selesai dan mendapatkan sepasang pemain sempurna kecil. Harimau iblis adalah penguasa dunia nyata, tetapi tuannya bahkan lebih menakutkan, dan itu adalah orang kuat yang kuat dalam kesempurnaan kecil. Bagaimana mungkin? Itu adalah harimau iblis dalam kesempurnaan kecil. Itu juga kehadiran yang mengejutkan di luar. Itu benar-benar dibunuh oleh pisau. Siapa orang ini? Bagaimana bisa begitu mengerikan? Kamu ingin mati? Pria kurus dan kuat itu tiba-tiba menjadi sangat marah, dan dia akan segera mulai, dan pelangi cahaya terbang keluar dari lembah, bumi cahaya pelangi, menginjak seorang pria muda yang tinggi dan tampan dengan es. Itu adalah Xiao sungguh. Ye Xiwen,
apakah kamu ingin memprovokasi kami untuk berperang melawan Tianmeng? Xiao Zhen datang ke Ye Xiwen untuk memimpin. Aku tidak perlu memprovokasi siapapun, dan aku tidak punya ide untuk membuat masalah. Jika aku tidak menyambutnya, aku akan pergi sekarang. Ye Xiwen tampak tenang, dan hatinya marah. Xiao Zhen tidak menanyakan alasannya. Dia harus menekan Ye Xiwen, hati Ye Xiwen marah. Namun, tidak ada ide untuk melanjutkan konflik dengan Xiao Zhen. Untuk kekuatan mengerikan Xiao Zhen di luar kebenaran, hatinya masih sangat tabu. Membunuh hewan peliharaanku, sekarang aku ingin pergi, apakah sudah terlambat? Pemimpin suku yang mengerikan itu memiliki mata yang seram, menatap Ye Xiwen, dan senyum jahat itu. Jangan main-main denganku, aku membunuhmu seperti ayam dan anjing. Ye Xiwen menyipitkan matanya dengan dingin. Ye Xiwen, kamu berani sombong. Xiao Zhen berteriak lagi. Kamu tidak bisa mendengar telingamu. Siapa yang memprovokasi pada akhirnya? Ye Xiwen berkata dengan menentang kemarahan, meskipun dia takut pada Xiao Zhen, tetapi Ye Xiwen tidak takut pada Xiao Zhen, benar-benar bermain, bahkan jika itu tidak boleh dimainkan, tetapi dia membuka iblis. Sayap itu akan melarikan diri, dan dia tidak bisa menghentikannya, hanya karena hubungan Wu Shaokun, jadi dia tidak ingin sepenuhnya mengubah wajahnya dengan War Heaven. Tiba-tiba, Xiao Zhen merasa bahwa martabatnya ditantang. Dua mata menatap tajam ke Ye Xiwenji, seperti pedang dengan pegangan, dingin dan tak tertandingi. Saudara Xiao, Aguda saya datang atas undangan Anda, tetapi itu telah membunuh mitra paling penting dalam hidup saya. Hari ini, saya tidak akan membunuhnya, hati saya sulit. Mata seram pemuda suku itu mati. Menatap Ye Xiwen. Jika kamu ingin mati, aku akan mengirimimu tumpangan. Ye Xiwen menatap dingin pada pemuda suku Aguda. Kamu benar-benar terbang, apakah ini untuk memprovokasi semua prajurit aliansi masa perang kita? Xiao Zhen memandang Ye Xiwen dengan dingin dan berkata bahwa jika dia tidak mempertimbangkan hubungan dengan Wu Shaokun, dia akan membunuh bocah licik ini. Ini jelas merupakan jenis keluhan antara aku dan dia. Apa hubungannya dengan War Heaven Alliance? Kamu akan menarik perang Tianmeng dalam suaramu. Apakah War Heaven League hanya alat seperti itu di matamu? Zhu Zhen membalas. Ye Xiwen tidak takut padanya. Ini adalah masalah besar untuk pergi. Sekarang kerajaannya terlalu jauh dari Xiao Zhen, dan itu normal. Tapi itu baru saja, sulit untuk mengatakan di masa depan, jadi Ye Xiwen sama sekali tidak mengenal Xiao Zhen. Bagi pemuda suku Aguda, itu sama sekali tidak menarik. Pria muda ini tentu saja adalah orang kuat yang sangat kuat di bidang kebenaran, tetapi itu bukan apa-apa bagi Ye Xiwen, paling-paling, itu hanya dapat dianggap sebagai tingkat pertempuran Ye Xiwen atau kebenaran 3 kali, dan Ye Xiwen, yang kini telah menembus kebenaran. Sebenarnya, itu sama sekali bukan level. Setelah mendengarkan kata-kata Ye Xiwen, para murid dari War Heaven League tiba-tiba memiliki keributan. Ya, apa yang benar dan salah, semua orang ada di mata. Ini adalah yang pertama Aguida untuk membunuh Ye Xiwen, dan kemudian provokatif di mana-mana, dapat dikatakan tidak lagi dibenarkan. Namun, Xiao Zhen bahkan lebih tidak masuk akal setelah dia keluar. Jika dia ingin menembak dirinya sendiri, dia akan menunggu, tidak ada yang akan mengatakan apa-apa, tetapi semua suara harus ditambahkan ke War Heaven League. Apakah ini akan disatukan? Mereka memang murid dari Liga Perang Surga, tetapi mereka hanya berusaha mencari dukungan. Ketika perburuan harta karun bertentangan dengan orang-orang, ada perlindungan, bukan menjadi adik lelaki menjadi meriam. Anda tahu, bahkan murid paling biasa di War Heaven League, itu juga sangat jenius di tempat lain, itu juga fokus perhatian semua orang, bayi di hati para tetua divisi, tidak ada yang bodoh, dan Hei bersedia memberi orang lain gaun pengantin dan memberi orang lain sebagai umpan meriam. Xiao Zhen jelas memperhatikan keributan para pejuang yang ada di belakangnya, dan tiba-tiba wajahnya sulit dilihat. Melihat mata Ye Xiwen bahkan lebih membunuh, kerlipan yang menyesakkan di mataku,
aku tidak tahu apa yang kupikirkan tentang penundaan. Ye Siwen tidak berhenti, berbalik dan pergi, tetapi dia sudah siap dalam kegelapan, dan jika dia berani melakukannya sendiri, dia akan segera melawan. Namun, setelah satu hal, dia tahu bahwa hubungannya dengan War Heaven Alliance telah benar-benar putus, bahkan jika mereka tidak memiliki hubungan yang baik. Xiao Zhen tidak tahu apa yang ia pikirkan, sampai sosok Ye Siwen menghilang, ia tidak melakukan apa-apa, membiarkan Ye Siwen pergi, tetapi pembunuhan di mata tidak berkurang.